Seorang pria memberi makan istrinya dengan sate panggang. Setelah istrinya menggigit, dia terus makan sisanya. Saat ini, seorang pria kaya datang. Dia menatap istri pria itu. Baru saja duduk, dia sengaja menekan kursinya dengan punggungnya untuk mengganggu orang di belakangnya. Kau tidak sopan. Kau sudah dewasa. Bagaimana bisa tidak tahu bagaimana cara bersikap sopan? Pria itu menggebrak meja dan berdiri. Namun ketiga pria di sisi berlawanan tidak menunjukkan kelemahan. Dia merasa ini terlalu berlebihan. Jadi menyarankan bawahannya untuk segera duduk. Maaf teman-teman, tidak ada apa-apa. Namun tak disangka orang-orang ini sama sekali tidak tahu apa yang baik dan buruk. Pria berambut putih melihat istri Tuan Long yang cantik. Di depan istrinya dia harus menekan amarahnya. Lalu meminta pemilik toko untuk membungkus 10 tusuk sate daging panggang. Chin Cui memesan 20 tusuk sate daging. Pemiliknya baru saja membawa sate daging panggang untuk Tuan Long. Pacar Chin Cui terlihat kesal. Mengapa kau memesan 2 kali lipat dari yang mereka pesan? Namun Chin Cui malah berdiri. Lalu berteriak di depan meja Tuan Long. Dia langsung mengambil tusuk sate daging. Apa yang kau lakukan? Orang tua saya ingin makan. Anda harus menunggu lebih lama. Aku akan mengambilnya untukmu. Tapi setelah itu tindakan Chin Cui sangat menjijikan. Dia meludahi bungkusan sate itu. Lalu melemparkannya ke Tuan Long. Bahkan bawahannya tidak tahan lagi. Dia segera berdiri dan menunggu Tuan Long keluar. Chin Cui tidak tahu siapa orang yang diganggu olehnya. Dia seorang miliarder yang bertanggung jawab atas semua bisnis gelap. Agar istrinya memiliki kehidupan yang stabil. Tuan Long bersedia menyembunyikan identitasnya dan membuka sebuah bar. Sejak menjalani kehidupan normal, ada seorang pria berambut putih yang terus mengganggunya. Tuan Long sudah tak tahan lagi. Dan bersiap untuk memberinya pelajaran. Tapi perkataan istrinya membuat Tuan Long berpikir kembali. Saya merasa saya masih muda. Ayolah, aku tidak akan menghentikanmu. Jika Anda merasa tua, kita juga akan menjadi orang tua. Perkataan istrinya membuat Tuan Long tenang lagi. Dia sekarang punya keluarga. Tidak ingin hidup dengan darah dan senjata terus-terusan. Sekarang dia hanya ingin hidup aman bersama istrinya. Maaf teman. Ayo pergi istriku. Tunggu sebentar. Tuan Long. Saya membuatkan 20 tusuk sate lagi untukmu. Anda juga tidak bisa memakan sate tadi. Ini dianggap sebagai ganti rugi. Saya berterima kasih. Anda tidak seperti sebelumnya. Saya sudah mempunyai keluarga. Sebaiknya kita menjalani hidup yang kita inginkan bukan? Benar sekali. Saya ingin Anda mendengar ini. Ayah. Kapan kau pulang? Aku sangat lapar. Kemarilah. Tapi ini belum berakhir. Keesokan harinya, Chin Cui membawa bawahannya pergi ke bar milik Tuan Long. Dia melirik botol anggur di tangannya. Lalu menaruhnya di dalam tas. Dan meletakkan anggur yang telah ia siapkan sebelumnya. Mimik wajahnya terlihat menghina istri Tuan Long. Lalu dia sengaja menjatuhkan gelas anggur itu. Ketika istri Tuan Long mendengar suara itu, dia segera melihat situasinya. Anggur jenis apa ini? Anggur tipe A. Berapa harganya? 8.000 yuan. Tanpa berkata apa-apa, Chin Cui langsung membuka botol untuk menuangkan anggur. Lalu segera memberikan segelas anggur itu kepada istri Tuan Long untuk dicium baunya. Dengan pengalaman bertahun-tahun, dia langsung tahu bahwa itu anggur palsu. Saya belum pernah minum minuman ini sebelumnya. Perlukah saya untuk membuat keluhan? Dia menyadari bahwa ini bukan hal yang baik. Jadi segera mengambil botolnya dan memperhatikan baik-baik. Lalu mengatakan bahwa ini bukan alkohol dari bar ini. Tapi bagaimana bisa Chin Cui mengabaikannya? Dia langsung merebut sesuatu dari tangannya lalu merobeknya. Lalu melemparkannya ke wajah istri Tuan Long. Apakah saya perlu menulis tagihan secara acak? 200 yuan juga mungkin untuk membelinya. Untuk dibuat apa? Mengubah alkohol menjadi rangkap 3. Tapi bagaimana caranya? Dia mungkin setuju. Apa yang terjadi dengan anggur ini? Dia sendiri tahu betul. Mengetahui bahwa pemilik tidak ingin memberi kompensasi. Jadi Chin Cui menawarkan untuk minum bersamanya. Melihat istrinya dilecehkan, Tuan Long datang untuk menghentikannya. Apa yang sedang terjadi di sini? Tanpa diduga, Chin Cui langsung melemparkan anggur padanya. Tapi ia tidak tahu siapa orang yang diganggunya. Tuan Long pergi ke dapur untuk mengambil sesuatu. Namun apa yang dilakukan olehnya membuat semua orang terkejut. Dia menaruh sejumlah uang di atas meja. Lalu meminta maaf kepada Chin Cui. Anggur ini benar-benar bermasalah.
Ini kompensasi untukmu. Kami memohon maaf kepadamu. Apakah kau tahu bagaimana melakukan bisnis? Barang-barang Anda akan diurus. Setelah Qin Cui selesai bicara, dia membawa bawahannya pergi. Namun tindakan Tuan Long membuat istrinya sangat tidak bahagia. Melihat itu Tuan Long menasehati istrinya. Kedamaian lebih penting dari apapun. Tanpa diduga Tuan Long menjadi sangat sabar. Namun Qin Cui bertindak lebih parah. Mereka baru saja membuka usaha. Qin Cui kembali membawa bawahannya ke bar untuk datang dan menyebabkan masalah. Tuan Long melihat mereka membawa sebotol anggur palsu. Dia tak tahan lagi. Istrinya bersiap memberi pelajaran, tapi dihentikan oleh Tuan Long. Dia memintanya menyiapkan beberapa botol anggur. Qin Cui berpikir kali ini ia mendapatkan jumlah yang besar. Tak terduga Tuan Long membawa anggur lagi. Ah, jenis anggur ini adalah produk baru kita. Aku ingin minum anggur yang kemarin malam. Anggur kemarin sudah kehabisan stok. Aku datang untuk membantumu. Mungkin kau tidak mengerti. Tenanglah, anggur ini lebih enak dan lebih mahal. Tapi rasa sesuai dengan harga. Kau tahu bagaimana menjadi manusia. Kau harus menyesapnya. Ada masalah dengan anggur sebelumnya. Hari ini aku membawakan beberapa anggur. Minum alkohol tuli atau buta. Setelah mendengar perkataannya yang cukup masuk akal, tanpa tindakan pencegahan apapun, dia langsung meminum secangkir anggur. Tanpa sadar telah jatuh ke perangkap Qin Cui. Coba juga beberapa botol ini. Bagaimana? Apakah Anda merasakannya? Tuan Long mengatakan bahwa ia sudah mencobanya. Jadi membuka setiap botol untuk mencobanya kembali. Pada akhirnya dia jatuh ke dalam perangkap Qin Cui. Aku telah meminum semua ini. Tidak ada masalah sama sekali. Baiklah, aku akan pulang. Kau belum membayar anggur ini. Apakah aku meminumnya? Sang istri segera menghentikannya karena ia tidak membayar. Jika tidak bisa membayar, jangan mencoba berjalan melalui pintu ini. Kemarilah. Ada banyak darah di sini. Istriku, jangan gegabah. Karena kamu terlihat seperti orang baik. Mereka terus mengganggu kita. Tanya mereka, siapa yang membuka anggur itu? Kau yang membukanya. Lalu siapa yang meminumnya? Dia yang meminumnya. Kenapa harus aku yang membayar? Jika kau tidak membayar, jangan pergi. Biarkan aku saja yang mengurusnya. Hei, berhenti. Apa yang akan dilakukan Tuan Long untuk menangani pria yang menyebalkan ini? Nantikan update bagian selanjutnya di Edelweiss Review.